Ya ampun. Apa? Nih. Sama. Nih. Ya. Kan ini gambar Bapak kan ini, ya ke video kan. Ini sebetulnya kan nyala kan? Nah, tapi suara saya nggak bisa ke sana. Asma, gimana? Pagi Pak Daniel. Halo. Halo. Pagi Pak Daniel dan keluarga. Ya, kedengeran nggak, Bu? Enggak kedengeran. Selamat pagi. Kedengeran. Selamat pagi, kedengeran, Bu. Suara saya kedengeran, Bu? Kedengaran. Oh, sip. Oke. Terima kasih, Bu. Ini lagi. Mana pada sehat kan? Makasih dah. Amin. Bu Suryati, Bu Suryani, Bu Situmeyang, Bu Lasma, kelihatan semuanya. Pagi Pak, ada kangen Pak, ada kangen. Selamat pagi Pak Gembala. Ya pagi, Pak Gembala, pagi. Bu Situmeyang. Abang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Daniel. Ya, siap. Ini hebat banget Pak, pakai masker di dalam rumah. Udah. Kani ya? Kani apa? Udah. Itu. Weh, Pak Yanto, Pak Lasma dan berkati. Lagi Om. Makasih, Om. Pak ini enggak pasti tangga nggak bisa tuh ya? Nomornya dimasukin aja dulu deh. Saya kasih deh ya. Bentar ya, Pak. Ya. Sehat ya, kuat ya. Bapak juga, Musa juga. Pagi Pak Daniel. Pagi Lia. Coba telepon Bapak. Halo Pak Yanto, siap? Sili, Melda, Telepon Bapak, Yoga, telepon Bapak. datang. Monitornya dibuka semua. Ya. Videonya dibuka semua. Indri, Emima, Seli, Ya, Yoga. sudah. Nah, Ronald, ganteng Ronald. Yang belum kelihatan ganteng nih si Yoga, Seli nih belum kelihatan cantik tuh. Wah, Bu Lasma tuh. Wis, Ibu Marlia, pohon Natalnya. Mantap dong. Hasil karya sendiri. Yuk, kita mau mulai ya. Om Daniel, kita mau mulai. Ya, siap. Telepon loh. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Yanto. Kok nggak bisa diangkat.
Ya, shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Kita akan mulai ibadah kita Shalom. hari ini. Nanti supaya biar kita lebih jelas untuk memuji Tuhan, itu mic-nya nanti dimatiin semuanya supaya nggak saling Oke. ya, supaya lebih rapi, lebih teratur gitu ya. Nanti tetap jemaat tetap memuji Tuhan di rumah masing-masing ya. Jadi supaya Yoga, kita lebih ini Yoga sama Yoga Monik, ini videonya diaktifin aja soalnya mau di-record. ya, semua videonya dibuka ya, biar kita nanti satu sama lain bisa saling menyapa, saling melihat gitu ya. Maaf ya Pak, saya tiduran ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ibu, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Untuk hostnya itu di mute semua. Jadi yang membuat mute host saja. Jadi supaya semuanya mati kecuali Pak Yanto. Oke, thank you. Nah, nanti firman Tuhan juga sama ya, Bapak Ibu. Nanti mic-nya dimatiin biar hamba Tuhan aja yang mic-nya hidup gitu ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kembali kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kami, untuk kami dapat kembali memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami yakin percaya semuanya tidak mengurangi sukacita kami ketika kami datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Bapa. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan siap memberkati kami semua Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kita naikkan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu,
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang hidup, Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami, kesehatan yang baru Tuhan beri bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin sertai ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa atas ibadah kami Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan urapi, pakai menjadi alat Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, sehat semua, puji Tuhan. Tuhan sehat. Mic-nya boleh dibuka dulu. Ya, kita akan sapa satu-satu ya. Mic-nya boleh dibuka. Semuanya. Indra, tolong dibuka, Indra, Pak Indra. Ya, saya akan sapa semuanya. Ibu Stumiang, Ibu Sudiani. Sudah dibuka. Ibu Marlia. Speakernya dibuka, speakernya. Bima, Ronald, Indra, apalagi itu Melda, ya. Kasih tangga udah masuk. Ya, Bapak Gembala, Ibu Tante Siana, semuanya. Bu Lasma, sehat ya. Biarlah pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita yakin percaya Tuhan akan bertata di atas setiap ujian kita, ya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Pak Sitanggang belum masuk, Bu. Oh, belum. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap menerimanya. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai menjadi alat-Mu, biar setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu senantiasa menjadi berkat bagi kami, dan kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kita naikkan pujian, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja.
kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur dan terima kasih karena kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk kami bisa datang beribadah kepada Tuhan dalam situasi keadaan yang seperti apapun yang Tuhan izinkan saat ini, kami boleh menghampiri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus akan memberkati ibadah kami dari pertengahan hingga sampai selesainya. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau akan berbicara kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Supaya pagi ini kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau terus bekerja dan menjadikan kami menjadi murid-murid Tuhan yang duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dengan tema kita bulan ini yaitu jangan egois ya. Ini minggu terakhir di bulan Desember. Minggu depan kita udah memasuki bulan Januari di tahun yang baru yaitu 2021. Kita patut bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun dalam kondisi keadaan yang sangat terbatas ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu adalah pilihan. Ya, hidup itu adalah pilihan. Ketika kita masuk dalam satu yang namanya mengambil satu keputusan atau mengambil satu pilihan, maka kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai pilihan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil itu adalah salah atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara saya kasih Tuhan, dan kita akan melihat ada dua hal, yaitu antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Antara keinginan manusia dan keinginan Allah. Kedua hal ini, antara kehendak Allah dan kehendak manusia, itu sangat bertentangan. Itu sangat berlawanan. Nah, di dalam hal inilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus bisa mengambil satu pilihan, satu keputusan, mana yang harus kami ambil, mana yang harus saya ambil. Apakah saya harus mengikuti kehendak Tuhan, atau saya harus mengikuti kehendak manusia, kehendak diri kita sendiri, kehendak keinginan manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Kembali lagi saya tekankan pada pagi hari ini bahwa kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu berlawanan. Tidak bisa dijadikan satu. Tidak bisa berjalan bersama-sama. Tidak bisa dua-duanya. Saya memilih kehendak Tuhan, saya juga memilih kehendak manusia. Tidak bisa. Kita harus memilih, mana nih yang harus saya pilih? Apakah saya akan tetap memilih untuk menjalani hidup ini menurut keinginan saya sendiri, menurut kemauan saya sendiri, menurut kehendak saya sendiri, atau dalam kehidupan ini saya akan melangkahkan hidup saya, kaki saya, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Semua keputusan, semua pilihan itu ada di tangan kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pilihan tersebut, yaitu kehendak Allah dan kehendak manusia. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, ya, di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara di rumah juga bisa ikut membaca ayat-ayat ini.
Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca di dalam Galatia ini ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saudara-saudara, di situ ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Bagian yang di mana kita memiliki satu sikap, satu tindakan, satu kehidupan yang dipimpin oleh roh. Roh siapa? Yaitu roh Allah. Yang kedua, yaitu sikap tindakan, di mana kita dipimpin bukan oleh roh Allah, tetapi dipimpin oleh kedagingan diri kita sendiri, hati kita sendiri, hawa nafsu keinginan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tentunya sangat berbeda. Dan ini pun tidak bisa menjadi satu. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya kita akan melakukan hal-hal yang seperti Tuhan lakukan. Hal-hal yang mengarah kepada kerajaan Allah, kepada perkara-perkara rohani yang Tuhan inginkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita dipimpin oleh kehendak diri kita sendiri, kita dipimpin oleh kemauan kita sendiri, kalau kita dipimpin oleh hawa nafsu kita sendiri, maka kita akan muncul satu sifat, satu karakter, satu tindakan-tindakan yang berlawanan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu adanya percabulan, mabok, pesta pora, iri hati, kepentingan diri sendiri, itu adalah sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat yang muncul dari manusia, bukan dari Allah. Bapak Ibu, saudara saya kasih oleh Tuhan, keinginan kehendak Tuhan, ya, saudara-saudara, itu tadi sudah muncul di dalam ayat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi keinginan manusia, ya, kehendak manusia itu ada di dalam bagian ayat 19 sampai 21. Saudara, egois termasuk salah satu sifat, salah satu tindakan, ya, di mana di sana dikatakan ayat yang ke-20 ada kalimat yang menunjukkan keinginan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita sudah mulai mementingkan diri kita sendiri, maka kita sedang ada di dalam yang namanya egois. Nah, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan ini adalah sesuatu sikap, sifat manusia yang tidak bisa masuk di dalam bagian kerajaan Allah. Saudara, tadi kita sudah membaca, ya kan, bahwa akibat orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan tidak akan pernah mendapat
bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara kasih di Tuhan, tetapi sebaliknya, orang yang mengikuti kehendak Tuhan, orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang terus ada di dalam kemauan Tuhan, tentunya kita akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tinggal bagaimana kita mau. Apa kita mau masuk dalam kerajaan Allah yang tidak binasa bersama Tuhan, atau kita akan tinggal dalam kerajaan yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara, yang ujung-ujungnya adalah binasa. Sedangkan kerajaan yang dibangun oleh Allah adalah kerajaan yang kekal, yang abadi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang tidak mudah. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang dibutuhkan dengan yang namanya usaha, perjuangan, ya, penyangkalan diri, mematikan keinginan-keinginan kedagingan kita untuk kita bisa masuk dalam satu pilihan yang namanya kehendak Allah. Terlalu sulit, sehingga banyak orang-orang yang gagal di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Banyak orang-orang yang gagal di dalam mengikuti kemauan Tuhan. Karena apa? Karena masih sayang dengan dirinya sendiri. Masih cinta dengan keinginan dirinya sendiri. Masih ada rasa kedagingan di dalam dirinya sendiri yang mengakibatkan kita susah, ya, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, tidak ada kata tidak bisa. Amin. Tidak ada kata yang tidak bisa. Bersama Tuhan kita bisa melakukan. Artinya semua orang, semua kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Asal apa? Asal kita mau mematikan dulu kedagingan kita. Selama kita belum bisa mematikan kedagingan kita akan sangat sulit untuk menerobos masuk di dalam kehendak Allah. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar. Ya, sangat bertentangan. Tadi telah dijelaskan di dalam perikop yang kita baca. Kalau nanti kita baca tentang Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu berbicara tentang buah roh. Buah roh itu muncul atau akibat dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Akibat dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka yang muncul, yang ada dalam diri kita adalah buah roh. Kasih, sukacita, lemah lembut, dan lain sebagainya. Tadi Bapak Ibu sudah bisa baca, berbeda dengan tadi. Ada percabulan, ada perselisihan, ada iri hati, ada kepentingan. Itu kan bertentangan sekali. Itu kan berbeda sekali. Antara keinginan daging dan keinginan Tuhan. Antara keinginan daging dan keinginan roh. Baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, apa sih akibat dari orang yang mengikuti kehendak Tuhan dan orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan? Tadi sangat jelas sekali, ya, dalam ayat yang kita baca, bahwa orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan atau orang yang mengikuti keinginan atau kedagingan kita diri sendiri, maka kita tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini sangat diperlukan, sangat diperhatikan, sangat dipentingkan dalam hidup kita. Tujuan kita, akhir hidup kita, adalah kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan Allah. Mari kita akan belajar tentang kerajaan Allah itu sendiri. Ya, sudah kasih Tuhan, ada satu perbedaan yang sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali, meskipun mungkin agak mirip-mirip, tapi sangat beda jauh, ya, antara kerajaan Allah dengan kerajaan manusia.
ya, antara kerajaan Allah dan kerajaan manusia. Kerajaan Allah, penguasanya tentunya adalah Allah itu sendiri yang menetapkan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Kalau ada kata raja di atas segala raja, saudara, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyaingi. Hanya satu tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kerajaan manusia adalah yang menguasai, yang memimpin adalah manusia. Manusia yang penuh keterbatasan. Manusia tidak bisa dikatakan kekal. Manusia tidak bisa dikatakan abadi. Karena manusia terbatas. Dia bisa memimpin, mungkin hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun. Atau mungkin 5-10 tahun. Setelah itu dia nggak bisa apa-apa lagi. Dia nggak bisa memimpin lagi. Dia nggak bisa lagi menguasai ya pemerintahan yang ada. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Kerajaan Allah, saudara kasih Tuhan, masa pemerintahannya itu tidak akan pernah berakhir. Kekal, abadi. Itu yang akan kita cari. Itu yang akan kita raih. Itu yang akan kita kejar. Bahwa di akhir hidup kita akan masuk di dalam yang namanya kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetapi pemerintahan manusia itu ada waktunya seperti saya katakan. Kalau dunia ini berakhir, selesailah sudah pemerintahan yang ada di dunia ini. Akan berakhir. Sifatnya sementara, tidak ada yang kekal. Tapi manusia lebih suka hal-hal yang sifatnya sementara. Banyak orang lebih suka ya ada di dalam kerajaan manusia, kerajaan dunia yang sifatnya sementara. Itu kan sesuatu yang bodoh. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kerajaan Allah, ya kerajaan Allah adalah dipenuhi oleh umat manusia atau rakyat, saudara kasih Tuhan, yang mempunyai sifat dan karakter seperti Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus punya ciri seperti Allah. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus punya sifat karakter yang seperti Allah. Baru kita bisa masuk dalam yang namanya kerajaan Allah. Nggak bisa. Ya, seperti saya katakan, terang dan gelap nggak bisa jadi satu. Nggak bisa kita masih hidup dalam dosa, kita menginginkan masuk dalam kerajaan Allah. Allah kita suci, Allah kita mulia, Allah kita kudus. Maka kita harus suci dan kudus. Jadi kerajaan Allah dipenuhi oleh rakyat, oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan yang punya karakter, punya sifat yang sama seperti Tuhan. Yang memiliki satu kehidupan, ya, memiliki satu kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kerajaan Allah, hukumnya yaitu tunduk dan taat pada perintah Allah. Itu udah hukum. Kalau kerajaan Allah hukumnya hanya tunduk dan taat perintah Allah. Apa perintah Allah? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 37 dan 39. Kita akan lihat sama-sama. Matius pasal 22, ayat 37 dan ayat 39. 37 sampai 39. Matius pasal 22, ayat 37. Ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38. Itulah hukum dan ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Saudara-saudara kasih Tuhan, hukum pemerintahan Allah, kerajaan Allah, hukumnya adalah tunduk dan taat pada kehendak Allah. Orang yang tidak mau tunduk dan taat pada perintah Allah, saudara tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang tunduk dan taat pada perintah Allah, dia masuk dalam kerajaan Allah. Hukumnya adalah, tetapi pemerintahan manusia, sudah kasih Tuhan, hukumnya itu disesuaikan dengan keadaan situasi. Jadi selalu berubah. Dan hukumnya itu bukan mengarah untuk sesuatu yang baik, tetapi hukumnya itu mengarah kepada keuntungan. Keuntungan pribadi mereka, penguasa-penguasa yang ada, ya, menekan orang-orang yang lemah dan lain sebagainya. Berbeda jauh dengan hukum Allah. Berbeda jauh dengan pemerintahan Allah dibandingkan dengan pemerintahan manusia. Saudara kasih Tuhan, kerajaan Allah punya misi. Ya, saudara-saudara, kerajaan Allah punya misi, yaitu dia tidak pernah memperkaya penguasa atau dirinya sendiri dengan meraup keuntungan. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, misinya adalah untuk kebaikan supaya manusia diselamatkan. Saudara-saudara, misi Allah adalah datang ke dalam dunia ini untuk apa? Yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu misinya. Dia nggak pernah mencari keuntungan untuk dihormati, untuk dihargai, untuk disanjung, ditinggikan. Tidak. Dia justru datang ke dalam dunia ini dihina, didera, menderita, diejek, diolok-olok, dianiaya. Saudara kasih Tuhan, nggak masalah. Nggak masalah buat Tuhan. Karena apa? Misi Tuhan, misi kerajaan Allah adalah bahwa dia datang untuk kebaikan, keselamatan setiap orang-orang yang datang dan mau percaya pada dia. Itu misi kerajaan Allah. Misi pemerintahan Allah. Saudara kasih Tuhan, tetapi misinya pemerintahan manusia adalah misinya berlomba-lomba, ya, bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi kita lebih banyak melihat, ya, yaitu untuk mengambil keuntungan pribadi mereka. Kenapa ada korupsi? Kenapa ada saling menjatuhkan satu ke yang lain? Kenapa ada saling menekan satu ke yang lain? Karena mereka tidak punya misi yang benar. Karena mereka tidak memiliki misi yang tepat. Karena mereka hanya untuk keinginan diri mereka sendiri. Kerajaan Allah, saya kasih Tuhan, berbeda dengan kerajaan manusia. Kerajaan manusia terfokus kepada dirinya sendiri, keinginannya sendiri, keegoisan dirinya sendiri, untuk kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Tetapi kerajaan Allah, dia datang. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Itu misi apa? Misi kerajaan Allah. Saudara, sekarang tinggal bagaimana? Kita mau mana yang mau kita pilih? Mau masuk dalam kerajaan Allah atau mau masuk dalam kerajaan manusia? Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, mari kita sama-sama berjuang, berusaha bersama dengan Tuhan untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Firman. Mari kita akan datang. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan yang terus akan menjelaskan setiap firman Tuhan, supaya kami dibuat semakin hari semakin mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah beribadah dan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saya kembalikan kepada Gembala KU2. Ya baik, atas nama hamba Tuhan dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pembantu Siana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Kiranya Tuhan akan
memberkati. Tuhan akan memberikan perlindungan di dalam kehidupannya. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, bila Tuhan sendiri yang akan mengabulkannya. Terima kasih. Terima kasih juga buat jemaat yang sudah ikut ibadah dalam KU2 lewat Zoom ini. Biarlah juga Tuhan yang akan memberkati di dalam kehidupannya. Baik, Bapak Ibu, kita sambil melihat pengumuman lewat media. Dan kita akan berdoa terus untuk saudara kita, ya, yaitu Bapak keluarga Bapak Tanggang. Kita berdoa terus supaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memulihkan sakit penyakitnya sehingga keluarga Bapak Sitanggang disembuhkan lewat segala penyakitnya yang saat ini diderita. Kita tidak temu-temu, kita tidak menjadi orang yang egois, tapi kita menjadi orang-orang yang peduli untuk saudara-saudara kita. Ya, baik, itu aja. Mungkin ada pengumuman dari Ibu Karen barangkali, atau Bapak Gemala. Ya, kita Ya, Pak, lihat kita dulu. dengerin dari Diulangi ya, diulangiin. Yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara ibadah dan perayaan Natal sehingga berjalan dengan baik. Seluruh jemaat dan hamba Tuhan yang sudah memberikan dana Natal sehingga seluruh anggaran bisa terpenuhi bahkan sangat berlebih. Untuk seluruh sponsor yang telah memberi untuk acara door prize yang sangat antusias sehingga seluruh jemaat dan pelayan Tuhan masing-masing bisa mendapatkan satu hadiah. Terima kasih juga kepada guru-guru ABI yang sudah menyelenggarakan Natal ABI secara streaming dan membagikan hadiah kepada anak-anak sekolah minggu melalui Christmas Carol dan Santa Claus. Seluruh pendoa yang setia mendoakan pekerjaan Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan Yesus membalas semua perhatian, kebaikan, pemberian yang tulus dan semua jerih lelah yang telah saudara berikan. Di tengah keadaan yang serba terbatas, kita akan terus melihat kasih dan karunia Tuhan yang tak terbatas. Kami seluruh teman-teman jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDP Riado Natalina Suara pada tanggal 26 Desember, Bapak Sabar Situmyang pada tanggal 29 Desember, Tuan Kirupi pada tanggal 2 Januari. Panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, dan luar biasa kita kangen sama Pak Sitanggang. Pak Sitanggang sudah bergabung dengan kita. Ya, Pak Sitanggang bisa ngomong? Mic-nya dibuka, Pak. Ya, udah. Silakan bicara, Pak. Bukain. Kami dengar, Pak. Ya. Silakan. Bantu bukain mic-nya Mic-nya Pak Sitanggang dibukain. Udah. Oh, tadi saya pikir suaranya Pak Sitanggang, nggak taunya suaranya Pak Yanto. Atau nggak bagus di sini. Bulasma. oh ya. Oke. Dari Pak Sitanggangnya itu mic-nya. Oh, mic-nya ya. Oke. Depan. Ya, oke. Depan, Bapak. Itunya kadangkala kurang bagus apa signalnya. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah mengikutinya, dan kalaupun mau mengikuti nanti jam 6 nggak apa-apa ya, bisa ikut lagi jam 6, nggak jadi masalah.
Baik Pak Sitanggang semuanya. udah aktif tuh. Oh, udah. Oh, gitu caranya. Silakan Pak Sitanggang bicara. Ya, halo jemaat Halo. Tuhan semua. Saya ya, Pak, ya. Ya, baik Pak ya. Saya selamat Natal semua. Terima kasih atas doanya. Saya tidak bisa hadir untuk acara Natal, acara ibadah Minggu berhubung keadaan begini. Tetap kita dalam pemeliharaan Tuhan, tetap kita dalam sehat semua, biar bisa kita berkumpul secepatnya. Jadi kami juga terima kasih ya. Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari gereja kita untuk saya dengar baru disemprot, demikian juga dikasih obat, demikian juga kasih doa yang baik untuk kami semua. Kiranya segala kebaikan kita Tuhan yang membalasnya. Kiranya juga kita dijauhkan dari segala penyakit yang seperti ini yang sangat menakutkan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana buat keluarga kami, buat kehidupan kami. Kami biar lebih hati-hati lagi, biar lebih menjaga kesehatan lagi. Terima kasih. Rencana sih nanti sore saya mau pulang. Semoga cepat. Ya, rencananya ntar sore pulang. Semoga cepat. Tadi sih baru ngambil swab lagi. Jadi semoga cepat sehat dan negatif dan kita boleh berkumpul kembali di acara-acara selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih banyak Pak Sitanggang. Kita terus berdoa supaya keluarga semuanya sehat. Saya senang banget, betul-betul excited lihat wajah Bapak karena lama nggak kelihatan. Cuman dengar saja suara. Iya. Terus berdoa nanti kembali. Iya, di sini belum bisa buka. Belum bisa apa? Ya. Belum bisa buka masker, Pak. Belum bisa buka masker. Ini kan masih belum bisa buka masker atau gimana. Jadi masker jangan dibuka dulu kayak gitu dalam ruangan soalnya. Ya. Jangan dilepas masker. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sekali lagi diusahakan walaupun di rumah pakai masker. Apalagi ini sekarang mulai kendor ini yang di gereja ada orang datang atau siapapun ngomong harus pakai masker mulai sekarang ya. Mulai sekarang harus pakai masker untuk jaga-jaga. Ya, nggak enak kalau nanti seperti Pak Sitanggang ini nggak enak banget kan Pak ya? Iya benar. Makanya jaga kesehatan seperti tadi Pak Sitanggang, jaga untuk tidak sembarangan. Apalagi yang sering bepergian di kantor, dimanapun, cuci tangan, pakai masker, lalu juga jaga jarak. Ya, kita bawel. Makanya Pak Sitanggang salah satu keputusan untuk kami mengadakan Zoom itu tadi malam jam 9:15 Pak Sitanggang. Karena kita akan mengikuti anjuran pemerintah. Jadi kita rapat kilat jam 9:15 diputuskan pakai Zoom. Sekaligus berlatih untuk nanti malam tahun baru. Iya. Ini juga baru belajar Pak. Baru belajar tadi. Supaya nanti malam tahun baru kita udah terbiasa. Ya. Ini baru belajar nih. Kan jadi enak semuanya. Jangan lupa malam tahun baru jam 6 acaranya kesaksian, sudah disiapkan kado kesaksian. Jemaat kita hebat banget. Lebih dari 150 item untuk door prize. Makanya saya bilang ini bukan door prize. Door prize itu 5 atau 10. Lalu diundi. Kalau ini nggak diundi dapat satu-satu. Diundinya jenis barangnya aja, bukan dapat barang atau tidak. Baik begitu, saya kembalikan ke Gembala KU1. Terus ya, Tuhan berkati. Bulas Marita, terus Tuhan berkati. Ya, amin. Semangat Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan saran-saran dan nasihat buat kita semua. Dan
kita akan akhiri ibadah lewat Zoom ini pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin ibadah lewat Zoom ini pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengimani serta mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak egois, tapi menjadi orang-orang yang sangat peduli. Pada dalam kesempatan ini Tuhan, hamba juga selalu berdoa untuk para jemaat KU2 khususnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati, Tuhan dapat lindungi, Tuhan akan jagai ya Tuhan dari segala sakit penyakit corona yang saat ini sedang merabah di bukan hanya di GBI Serapim tapi di Indonesia bahkan di dunia ya Bapak. Kami serahkan khususnya Bapak Sitanggang sekeluarga yang saat ini sudah memulai pemulihan kesehatannya ya Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang akan memulihkan kesehatan Bapak Sitanggang sekeluarga dan Tuhan akan memberikan kesehatan kekuatan sehingga kami bisa satu saat nanti bisa bersama-sama dalam ibadah, berkumpul bersama-sama dalam kondisi yang sehat walafiat. Demikian juga kami serahkan teman-teman kami yang lain juga yang mungkin saat ini kurang enak badan, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan, dan biarlah jemaat-Mu KU2 selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dijagai oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan serta semangat untuk tetap beribadah dalam kondisi yang apapun keadaannya, tetap semangat di dalam ibadah. Terima kasih. Engkau juga akan memberkati Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Biarlah Tuhan sendiri yang akan tambahkan hikmat pelayanannya ya Tuhan. Tuhan juga akan lindungi, Tuhan akan jagain, dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga serahkan acara tanggal 31 lewat Zoom, kiranya juga Tuhan akan pimpin sertai ibadah ini ya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik. Panitia yang sudah bersedih lelah mempersiapkannya, Tuhan sendiri yang akan memberkati di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami hendak akhiri ibadah ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai kehidupan kami. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita arahkan pandangan rohani kita kepada Dia yang sebentar lagi hendak memberkati kita semua. Kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus yang tidak pernah henti-hentinya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mau foto dulu ya. Kita mau foto dulu semua satu keluarga kalau bisa masuk frame. Ibu Stefani, Ibu Hana satu keluarga tuh masuk frame. Ibu Lia itu Yuda jangan separoh. Karena mukanya full kan? Wah, mukanya full. Ada Nia enggak? Sekalian ya. Ya, siapa lagi? Yoga kalau bisa kameranya turunan dikit biar Moniknya kelihatan. Oke. Oke ya, siap ya. Siap ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi, ganti gaya kalau bisa. Oke ya, siap. 1, 2, 3. Oke, sip, mantap. Oke, terima kasih. Ya. Oke, selamat siang dan Tuhan memberkati. Ya. Amin. Amin. Halo semuanya. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ibadah tahun baru, penutup tahun. Iya, dadah. Amin. Ya, oke, sip Pak ya. Sip.
Sehat. Oke, Ya, terima kasih semuanya. Ya, Nan. Oke, terima kasih. Ya. Pak Yanto, halo. Ya Pak, saya Yanto, ya. Sip.